Hai guys, apa kabar? Ini nih kesibukan kami 2 jam sebelum para penumpang tiba di pesawat. Biasanya kami sudah ada di dalam pesawat sebelumnya ya teman-teman. Kapten kami ini kalau pagi sukanya briefing. Dia itu suka memastikan bahwa semua krunya itu melakukan tugasnya dengan baik. Hal itu dilakukan untuk kepuasan para penumpang. Kapten kita ini kadang-kadang tegas juga, tapi kadang-kadang ya suka bergurau lah juga. Enak lah pokoknya kaptennya. Kamu gitu ya, sudah dibilangi, kalau datang itu jangan suka mepet waktunya. Nggak boleh kayak gitu. Kamu 2 jam tuh sudah di sini. Jangan ini kurang 1,5 jam baru hadir. Kamu emang ngapain sih datang kok terlambat terus? Ini sudah ketiga kalinya loh. Kamu terlambat kayak gini. Ah, ah, maaf Pak, bukannya saya sengaja, tapi memang sepak bolanya seru Pak. Ini babak final, jadi saya lupa Pak kalau ini sudah mendekati mau berangkat. Oh iya Pak, nanti saya akan memperbaiki. Kamu tuh harus disiplin ya. Nggak boleh kayak gitu. Sebagai co-pilot, kamu itu harus sadar bahwa kamu ini adalah wakil saya. Kamu itu harus bisa dicontoh oleh tim yang lain, para pramugari, dan juga petugas keamanan. Kamu nggak boleh seperti itu lagi. Pokoknya jangan diulangi lagi. Iya Pak, siap, saya akan melaksanakannya. Ya udah. Dengar-dengar kemarin itu ada yang lucu ya. Tentang ada penumpang yang eh, datang ke sini kemudian suaminya ketinggalan. Wah, hahaha. Iya Pak, benar itu suaminya Wah, ketinggalan. hahaha. Kok bisa sih ketinggalan? Lah gitu Pak, suaminya itu lagi main game, istrinya nggak sadar, tiba-tiba udah berangkat aja karena udah keburu ada pengumuman, istrinya lari, lupa kalau suaminya ketinggalan. Wah, Kok bisa gitu sih? lah ya itu Pak, kan lucu banget. Jadi istrinya itu sudah masuk ke pesawat, sementara suaminya masih aja di Wah, bandara. hahaha. Ya gitulah. Lucu juga. Yaudah tuh, panggil teman-teman, kita baru sebentar. Oke, guys, ini guys, kumpul dulu yuk, bentar yuk. Halo, selamat pagi. Meetingnya udah mau mulai ya, Cap? Iya nih, yang lainnya mana? Sebentar. Coba aku panggil. Mana ya? Biasanya udah pada kesini. Sebentar ya. Ya iya, kok bisa ketinggalan itu ya bapak-bapak ya? Kok bisa aneh kan? Bisa ketinggalan kayak gitu. Wah, hahaha. Iya juga sih. Ya itu ya namanya orang lagi bingung ya. Bangun tidur, tiba-tiba dengar pesawat mau berangkat. Langsung aja lari tuh ibu-ibu. Wah, hahaha. Ya bapak-bapaknya juga gitu sih, asik main game aja. Hahaha. Ya lucu deh, ini bakal jadi cerita seru nih. Ya bener lagi, memang ceritanya memang seru banget. Ada apa sih kalian nih dari kemarin? Gosip melulu. Lucu ya berita yang kemarin ya. Tuh dipanggil kapten tuh, kita mulai briefing. Ayo kita ke sana yuk. Aduh, ini lagi seru-serunya cerita, malah dipanggil briefing. Kapten sih. Aduh, briefing terus ya. Gak apa-apa, perjalanan kita kan panjang kali ini. Yuk ke sana yuk. Oke, ini udah ada semua ya. Ini saya ingetin ya, kita kali ini perjalanannya panjang, tujuan Amerika. Untungnya dari data yang saya lihat, semua penumpang warga negara Indonesia. Cap, saya mau tanya dulu. Apa mereka itu hanya dari warga negara Indonesia saja, Cap? Iya, Cap. Masa nggak ada bulenya sama sekali sih datanya? Masa kita hanya orang-orang lokal aja? Kan seru kalau ada bulenya, Cap. Iya, kalau ada bulenya enak. Kita kan bisa kenalan, Cap, sama orang luar negeri. Tuh biasanya tuh, si Rita tuh sukanya sama bule Amerika ya, Cap. Aduh, kalian ini malah ngomong tentang bule-bule segala. Kita ini mau kerja loh. Iyalah, harus fokuslah kalian ini bekerja. Kita itu kru pesawat, kita melayani semua penumpang dengan baik. Tak peduli mereka itu dari dalam ataupun luar negeri. Itu sama aja, mereka semua adalah penumpang. Kalian harus melayani dengan baik ya. Oke, Kapten, siap laksanakan. Sehabis briefing dengan Kapten, biasanya kami itu berbagi tugas masing-masing.
kebetulan aku ini menyiapkan makanan untuk para penumpang nanti. Para penumpang itu biasanya suka pesan makanan dari mulai snack sampai makanan berat. Gak peduli mereka itu anak-anak, dewasa, ataupun orang tua. Jadi makanan itu sangat penting. Yang pertama biasanya yang aku siapkan adalah tempatnya. Ini adalah gerobak atau kereta untuk mendorong makanannya untuk membawa ke para penumpang. Yang pertama, biasanya yang aku siapkan itu snack ya teman-teman. Snacknya itu bermacam-macam rasanya. Yang penting snacknya ini banyak variasi. Kenapa? Karena orang sukanya macam-macam. Ada rasa kacang, kemudian juga ada rasa keju, dan juga ini ada rasa apa ini? Buah ya ini ya. Setelah snack, aku biasanya nyiapin juga biskuit teman-teman. Biasanya itu ada yang suka biskuit, selai coklat, kemudian anggur, kayak gitu kan. Biasanya itu seneng itu mereka kalau makan biskuit-biskuit seperti ini. Terus kalau mereka haus juga, aku siapin juga minuman buat mereka ya. Mulai dari minuman-minuman ringan aja ya teman-teman. Rasa jeruk, ada strawberry, kemudian air mineral juga. Yang penting semua kebutuhan mereka tercukupi teman-teman. Di sini aku harus menyiapkan semuanya ya teman-teman. Kemudian aku cek juga tuh di ketersediaan stok yang ada di sini. Apakah minumannya ini masih banyak, cukup untuk memenuhi kebutuhan semuanya. Karena biasanya para penumpang itu belinya itu lebih dari sekali 2 kali, bisa sampai 3 kali ataupun 4 kali. Karena perjalanan kita ini masih panjang kan. Kemudian kalau sudah selesai semuanya, aku rapiin lagi tempatnya biar nggak berantakan. Karena ini nanti biar nggak kelihatan oleh para penumpang yang akan ke kamar mandi. Biasanya gordennya ini aku tutup ya teman-teman. Selanjutnya itu kalau sudah aku siapin makanan, aku akan mengecek ke dalam kamar mandi. Apakah kamar mandinya itu kondisinya layak untuk dipakai ya. Karena kamar mandi itu adalah komponen yang penting untuk kenyamanan para penumpang. Pengecekan ini harus dilakukan setiap kali kita mau terbang ya. Mulai dari toiletnya, tempat duduknya ini apakah berfungsi dengan normal. Itu sangat penting. Kemudian juga kita harus mengecek airnya. Apakah airnya ini berfungsi dengan normal. Kemudian juga di situ kita lihat sekitar ya. Di situ ada tempat sampah. Apakah tempat sampahnya itu berfungsi, tidak penuh, apakah nanti bisa dipakai. Kemudian ini ada hand sanitizer ya. Apakah hand sanitizer ini berfungsi dengan baik. Kemudian dari beberapa komponen juga diperiksa ya teman-teman. Biar nanti waktu penumpang pakai itu nyaman menggunakannya. Kalau sudah aku tutup semuanya. Hai teman-teman, kalau aku tugasnya itu juga penting teman-teman. Karena aku itu harus memastikan tempat di mana para penumpang itu paling lama berada. Ya, yaitu di tempat duduk mereka. Aku harus memastikan tempat duduk mereka itu nyaman, benar-benar berfungsi. Ini biasanya aku coba dulu ya tempat duduknya teman-teman. Ini tempat duduknya bisa dimundurin sedikit agak ke belakang, rebahan gini. Kemudian aku coba pakai sabuk pengaman. Kemudian aku lepas lagi. Kalau semuanya normal, maka ini akan nanti membuat mereka nyaman. Kemudian juga aku harus mengecek tempat bagasi. Karena bagasi ini jangan sampai kotor atau ada barang-barang lain teman-teman. Semuanya harus kuperhatikan ya. Juga itu ada jendela. Jendela itu harus kupastikan jendelanya bisa terbuka dan tertutup dengan normal. Selanjutnya setelah dari tempat duduk, aku akan menuju ke tempat pintu darurat. Pintu darurat ini adalah tempat yang tidak boleh digunakan kalau tidak keadaan sangat emergensi atau keadaan berbahaya. Karena tempat emergensi ini hanya bisa dibuka kalau ada izin dari pilot teman-teman. Jangan sampai pencet-pencet tombol di sini ya teman-teman. Kalau aku sih biasanya suka memperhatikan alat-alat yang ada di sini teman-teman. Yang pertama adalah kotak P3K. Ini untuk pertolongan pertama ya. Kemudian juga aku cek juga adalah alat pemadam kebakaran. Ini adalah alat untuk api-api kecil teman-teman. Itu sangat penting sekali. Juga di sini aku akan mengecek brosur-brosur yang nanti digunakan untuk dibagikan kepada para customer.
Kemudian semua harus kurapikan ya teman-teman, karena ini adalah untuk menjaga keamanan dan kebersihan pesawat. Selanjutnya, ini adalah ruang VVIP ya teman-teman, atau bisa disebut first class. Di kelas ini berbeda dengan kelas yang ekonomi, karena di sini tempat kursinya adalah tempatnya khusus. Ia bisa memanjang untuk tidur ataupun pendek ya teman-teman. Ada minumannya di bawah tempat duduk. Ada juga iPad teman-teman. iPad ini bisa kita gunakan untuk bermain game, selfie, ataupun untuk kepentingan-kepentingan yang lain ya teman-teman. Tapi jangan main internet ya. Di sini nggak boleh main internet di dalam pesawat ya teman-teman. Karena memang untuk iPad-nya itu tidak ada koneksi internetnya ya teman-teman. Kalau aku teman-teman suka yang di sini teman-teman, karena ini adalah first class ya teman-teman. Makanannya berbeda memang dengan yang kelas ekonomi. Makanan di sini cenderung lebih mahal ya teman-teman, dan lebih memang secara rasa dan kualitas memang lebih baik daripada yang kelas ekonomi. Tapi ya memang harganya lumayan lah. Di sini aku perhatikan juga teman-teman, untuk minuman-minuman ini harus sering aku cek ya, mana yang kurang, mana yang tidak berfungsi. Pertama, tempat seduh kopi ini ya teman-teman. Aku suka minum juga nih kopinya. Apakah enak? Seger. Kalau seger berarti enak nih kopinya, siap untuk para customer ya. Jangan lupa buang di tempat sampah ya. Ini kan sudah ada tempat sampahnya. Kita harus membuang sampah pada tempatnya ya teman-teman. Untuk itu teman-teman, biasanya aku juga mengecek makanan-makanan yang lain ya. Karena di sini harus kejaga kualitasnya. Rasanya juga harus terjaga dengan baik ya teman-teman. Ada nasi dengan sayur, kemudian ada juga steak dengan kentang, dan juga macam-macam ya teman-teman di sini. Aku menuju ke kamar mandi. Kamar mandinya di sini itu memang berbeda dengan yang kelas ekonomi ya teman-teman. Ini lebih besar ya. Memastikan di sini ya teman-teman apakah berfungsi dengan baik. Yang pertama itu ada lampunya, kemudian tempat duduknya itu ya, kemudian juga airnya, apakah semua berfungsi dengan normal ya. Kemudian ada tisu juga, itu harus kuperhatikan, jangan sampai ada yang kurang ya. Kalau sudah beres semua, maka aku tutup kembali. Halo teman-teman, kalau aku tugasnya adalah menjaga keamanan yang ada di sini ya teman-teman. Semua harus kupastikan aman, karena keamanan di sini adalah tanggung jawabku. Aku bukan polisi, tapi aku adalah petugas keamanan. Ya kayak satpam gitulah. Kalau ada kantor, itu kan ada satpamnya. Kalau di pesawat, ya aku inilah satpamnya. Tugasku untuk memastikan semuanya aman. Untuk keselamatan daripada kru dan juga penumpang ya teman-teman. Kalau semuanya sudah kupastikan aman, maka aku menghubungi kapten. Kapten akan kuberitahu kalau semuanya sudah aman dan kita siap untuk berangkat. Tugasku penting juga kan?